Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Ya, mari silakan dulu. Boleh buka aja. Oke, silakan. Jangan sungkan, anggap rumah sendiri. Iya, iya. Oh iya, Alan. Bagaimana kabarnya Alan hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau boleh tahu, Alan kelas berapa ya? Kelas 8A. Oh, Alan kelas 8A. Tadi siang ya, kita ketemu di sekolah ya? Iya. Tadi siang, Alan tanya sama Bapak tentang waktunya Bapak. Karena Alan mau bercerita katanya ada masalah. Iya. Cuman berhubung tadi di sekolah, Bapak sibuk, makanya kita janjian malam. Kalau boleh tahu, apa masalahnya Alan? Masalahnya malas di kelas, malas. Oke. Itu makanya saya sering alpa bolos. Oh, Malas. berarti ceritanya Alan ini malas masuk kelas, Iya. sampai sering bolos, Hmm. dan sebenarnya mungkin kenapa Alan datang sama Bapak, cari Bapak, mungkin itu juga bukan maunya Alan. Iya. Nah, kalau Bapak boleh tahu ini, kira-kira apa penyebabnya Alan sampai malas ikut pelajaran dalam kelas atau ikut kegiatan belajar mengajar di kelas? Kenapa? Ada orang yang bikin saya malas dalam kelas itu. Oke, jadi ceritanya ada orang Iya. lain ini ya, yang bikin Alan Hmm. masuk dalam kelas. Hmm. Siapa orangnya kalau boleh tahu? Teman kah? Ya, teman. Oh. Pernah dekat, pernah teman. Berarti ini masalah asmara kayaknya. Iya. Oke. Tidak apa-apa, Bapak mengerti itu. Iya. Kalau boleh tahu siapa orangnya? Hmm. Jangan Bapak kasih tahu dia lagi. Tenang saja. Jadi kalau Alan datang sama Bapak, Bapak itu punya aturan yang Bapak berlakukan dalam kegiatan konseling individu, yaitu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas pada malam hari ini Bapak jamin kerahasiaannya, tidak akan tercerita di luar kegiatan malam ini. Jadi siapa orangnya? Namanya Nisa. Anissa. Nisa. Oke. Kenapa dengan Nisa? Apa yang bikin Alan malas masuk kelas kalau ada Nisa? Bawaannya itu kayak risih. Oke. Kalau ketemu dia. Berarti kalau setiap kali Alan masuk kelas, kemudian ada Nisa di dalam kelas, itu Alan bawaannya risih. Kira-kira apa masalahnya sampai Alan bisa merasa risih begitu ya? Kalau boleh tahu cerita. Kan sudah mau nih bawa perasaan ini. Iya, tidak apa-apa. Bapak mengerti. Iya. Heeh. Kemarin Heeh. kan kami sempat dekat. Oke. Iya. Malahan pacaran lah. Terus Ada kemarin gesekan di hubungan. Iya. Oke. Iya, gesekan. Terus Dia minta minta putus ya. Oh ya, kalau begitu Bapak tangkap dari ceritanya Alan ini. Alan ini punya masalah dalam kelas dengan nama Anissa. Nah, Anissa ini dulunya pacarnya Alan. Habis itu ada masalah dan akhirnya putus. Nah, setiap kali ada Anissa dalam kelas, Alan risih karena masalah itu. Nah, kalau Bapak boleh tahu ini Alan,
Apa masalahnya kamu dengan Nisa sampai putus? Sepele, masalah sepele. Uh-uh. Dia hanya capek dalam hubungan itu. Aku marah-marah terus, dia capek. Ih, dalam hubungan memang begitu. Saya tidak pernah capek ke kau, kau capek ke saya gitu. Oke. Jadi Bapak mengerti perasaannya Alan. Artinya Alan merasa ada ada keputusan sepihak. Iya. Artinya pacarnya Alan ingin berhenti hubungan dengan alasan capek, sementara Alan tidak bisa terima alasan itu. Oke. Lebih parahnya lagi, Mm-mm. setelah dengan saya, dia dekat dengan temanku sendiri. Oke. Itu yang bikin saya lebih lebih risih kalau di dalam kelas. lebih risih lebih risih. Tidak apa-apa. Bapak mengerti perasaan itu. Artinya dulu juga Bapak pernah muda. Bapak tahu bagaimana perasaannya ketika mantan kekasih kita dekat sama teman kita. Ya memang mengganggu. Oke. Kira-kira sudah berapa lama masalah ini terjadi sama Alan? Maksudnya sudah berapa lama Alan ini sering bolos karena masalah ini? Dari bulan lalu. Sudah dari bulan lalu. Iya. Berarti sudah 1 bulan lamanya. Sampai 1 bulan itu Alan tidak nyaman di sekolah. Kira-kira dari si Anisanya bagaimana? Apakah dia ada sikap yang seperti Alan rasakan sekarang? Kayaknya Tidak ada ya? Iya. Oke. Baru hubungannya Alan dengan Anissa sudah berapa lama? Sudah hampir setengah tahun. 6 bulanan? Iya, 6 bulanan. Sudah mau 1 semester berarti? Iya. Oke. Jadi begini, Alan datang ke tempat Bapak itu untuk menceritakan persoalan, untuk mencari penyelesaian terhadap masalahnya Alan. Nah, Alan tidak usah khawatir, tidak usah risau, ceritakan apa yang ingin Alan ceritakan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi supaya pertama biar masalahnya jelas, kemudian kedua biar kita bisa sama-sama cari penyelesaiannya. Nah, kesimpulan Bapak sementara dari hasil ceritanya Alan, penyebab Alan malas masuk kelas karena melihat mantan kekasihnya Alan yang namanya Anissa itu dekat dengan temannya Alan. Nah, masalah ini sudah berlarut-larut selama 1 bulan dan ini belum ada penyelesaian. Nah, kalau Bapak boleh bertanya, kira-kira tindakan Alan ini sudah menurut Alan ya, tindakan Alan ini sudah benar atau tidak? Salah. Sudah salah. Oke. Jadi berarti karena tindakan Alan yang merasa sudah salah, baru tapi Alan tidak dapat solusi, makanya Alan cari Bapak. Oke. Nah, di sini Bapak melihat ketidakcocokan antara perasaannya Alan dengan pemikirannya Alan. Artinya tidak adanya tumpang tindih antara perasaan dengan pemikirannya Alan. Perasaannya Alan yang tidak kuat melihat kedekatannya mantannya Alan dengan temannya Alan, dan itu menyebabkan Alan malas di kelas. Tapi pemikirannya Alan tidak mau seperti ini. Nah, artinya tindakannya Alan itu tidak sesuai dengan apa yang Alan mau. Apakah ini benar? Betul? Oke. Jadi kita kembali ke permasalahannya dulu supaya perkara ini jadi lebih jelas. Kalau Bapak boleh tahu,
kedekatannya Anissa dengan temannya Alan ini sudah sejauh mana? Mungkin sudah pacaran kan? Oke, berarti sudah setiap hari Alan Iya. lihat bermesraan. Iya. Kira-kira kalau Bapak boleh bertanya lagi sama Alan, apakah perasaannya Alan dengan Anissa itu tidak berubah sampai sekarang? Artinya begini, jangan salah mengartikan maksud pertanyaannya Bapak. Artinya apakah memang betul-betul hanya Anissa yang perempuan yang Alan mau, atau memang Alan tidak bisa membuka hati ke perempuan lain karena masih sayang sama Anissa? Bagaimana? Artinya Bapak cuma mau tahu tentang perasaannya Alan sama Anissa yang sekarang. Ya kalau mau dibilang mau, masih mau sih, tapi tidak mungkin. Oke. Tidak mungkin. Berarti mungkin maksudnya Alan itu kayak begini. Alan masih mau, masih karena perasaannya Alan masih sama. Hanya saja Alan melihat keadaannya seperti tidak mendukung. Artinya tidak memberikan kemungkinan untuk mengulangi masa lalu, begitu. Begitu maksudnya Alan. Iya. Oke. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, Bapak di sini Bapak di sini menjadi wadah untuk Alan bercerita tentang masalahnya Alan, dan Bapak akan memfasilitasi bagaimana cara Alan untuk keluar dari masalah, membuat perasaan Alan jadi lega. Makanya harapan Bapak, Alan bisa lebih terbuka. Oke. Jadi di sini kira-kira tindakan apa yang Alan bisa ambil untuk menghadapi perkara itu? Maksudnya? Maksudnya begini, apa yang Alan bisa lakukan untuk menyelesaikan, maksudnya untuk tindakan apa yang Alan bisa lakukan supaya Alan bisa kembali normal lagi aktivitasnya di sekolah tanpa terganggu dengan adanya Nisa dengan cowoknya. Menurut Alan kira-kira apa yang Alan bisa lakukan? Bingung Alan ya? Iya. Oke. Jadi kalau begitu kita akan membuat program layanan, program konseling yang tahapan-tahapan yang mungkin Alan bisa ambil. Boleh? Boleh. Oke. Jadi karena Alan bingung apa tindakan yang harus Alan lakukan, dan apakah Alan ingin diberikan pilihan program layanan, maksudnya agar Alan bisa, maksudnya tindakan apa yang Alan bisa ambil ke depannya. Apakah Alan mau? Mau. Oke. Jadi sekarang Bapak akan coba kasih pilihan pertama. Pilihan pertama itu begini. Alan coba ikhlas dengan kenyataan, ikhlas dengan perasaan, ikhlas dengan perginya siapa namanya tadi? Anissa. Kemudian Alan coba belajar ikhlas itu dalam kurun waktu 1 minggu lah dulu. Kemudian sambil mengikhlaskan itu, Alan kembali introspeksi diri. Pertama, Alan harus lihat bahwa Alan itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai anak untuk orang tua dan tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Artinya kalau Alan tidak masuk sekolah, berarti Alan sudah melanggar 2 tanggung jawab. Tanggung jawab kepada orang tua dan tanggung jawab kepada sekolah. Nah, itu pilihan pilihan pertama, tindakan yang Alan coba lakukan. Artinya Alan tidak perlu melakukan perubahan perilaku, lebih ke introspeksi diri terhadap sikap dan perasaan. Kira-kira Alan bisa ambil jalan ini? Bisa. Bisa? Bisa. Oke.
Jadi kita evaluasi dulu. Alan tadi dihadapkan dengan masalah yang membuat Alan malas masuk kelas, yaitu melihat mantan pacar dekat dengan teman sendiri. Nah, kemudian masalah ini sudah sampai 1 bulan lamanya. Tidak ada perubahan, tidak ada tindakan yang Alan bisa ambil, makanya Alan datang cari Bapak. Dan pada saat ini, malam ini kita beri program layanan, yaitu introspeksi diri dengan tiga komitmen mungkin lebih tepatnya. Yang pertama sadar diri, kemudian sadar posisi, sadar situasi. Jadi pilihan ini digunakan untuk membuat Alan menerima masa lalu, mengikhlaskan masa lalu, kemudian membuat Alan lebih introspeksi diri dalam hal tanggung jawab. Nah, Alan mengatakan bisa mengambil ini dan kita uji dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau 1 minggu ke depan ada perubahan atau masih tetap sama, kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya. Nanti kita datang di hari apa tadi? Hari Jumat. Oh iya, Jumat tadi. Jadi kita ketemu lagi di Jumat depan. Nanti waktunya menyesuaikan aja. Siapa tahu Bapak tidak sibuk di sekolah, jadi kita bisa berbincang di sekolah. Oke? Jadi bagaimana perasaannya Alan sekarang? Ya, lega. Mulai lega? Iya. Karena sudah ada teman Iya, cerita. sudah ada teman cerita. Oke. Kalau begitu percakapan kita Bapak akhirnya sampai di sini. Nanti Alan kalau pulang ke rumah hati-hati naik motor ya. Sendiri tadi kemarin kan? Iya, sendiri. Nanti kalau pulang langsung ke rumah saja. Iya. Karena tadi pamitnya dari rumah kemana? Mau ke sini. Oke. Ceritanya. Jadi jangan lagi singgah-singgah. Iya. Begitu saja dari Bapak. Oke. Terima kasih Alan. Wah, makasih juga, Pak. Makasih banyak. Iya, hati di jalan. Mari Bapak antar ke depan.